Halo semua, hari ini saya akan memaparkan materi mengenai banjir sebagai tugas akhir mata kuliah konseling populasi khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gianita Utami dari kelas R7J. Yuk, langsung simak materinya. Pertama, ada pengertian dari banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah akibat hujan deras, luapan sungai, kerusakan tanggul, atau sebab lainnya. Banjir seringkali menyebabkan kerusakan fisik, ekonomi, dan psikologis, serta memengaruhi kehidupan banyak orang. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari banjir. Yang pertama, banjir bandang. Banjir bandang akan terjadi secara tiba-tiba dengan arus yang kuat. Biasanya banjir bandang diakibatkan oleh hujan deras di daerah pegunungan. Kedua, banjir rap. Banjir adalah banjir yang diakibatkan oleh naiknya air laut ke daratan. Biasanya terjadi di daerah pesisir. Yang ketiga, ada banjir luapan sungai. Banjir ini terjadi ketika sungai meluap akibat debit air yang berlebih. Kemudian ada dampak dari bencana banjir. Yang pertama, dampak fisik. Korban bencana banjir akan kehilangan tempat tinggal, kerusakan infrastruktur, dan kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih. Kedua, dampak psikologis. Bencana banjir akan menyebabkan trauma, kecemasan, stres, dan juga depresi kepada masyarakat yang terkena bencana. Ketiga, ekonomi. Bencana banjir mengakibatkan warga kehilangan pekerjaan, kerugian material, dan juga membutuhkan biaya pemulihan pasca bencana. Berikut adalah alasan mengapa konseling penting dilakukan bagi penyintas bencana banjir. Penyintas banjir sering mengalami dampak psikologis yang membutuhkan perhatian khusus untuk membantu mereka pulih. Konseling berperan penting dalam membantu mereka mengelola trauma, meningkatkan resiliensi psikologis, mendukung pemulihan sosial dan emosional, mengembalikan kepercayaan diri dan optimisme untuk melanjutkan hidup. Teknik konseling yang dapat digunakan untuk para penyintas banjir adalah sebagai berikut. Pertama adalah pendekatan psikososial. Pendekatan ini akan memberikan dukungan emosional melalui kelompok pendukung dan membantu penyintas merasa didengar dan dipahami. Kedua, konseling individu. Konseling individu berfungsi guna mengidentifikasi masalah khusus yang dihadapi setiap individu. Konseling individu juga memberikan strategi coping untuk mengatasi trauma dan stres. Kemudian yang ketiga ada pendekatan cognitive behavioral therapy, yang mana pendekatan ini berfokus untuk membantu mengganti pola pikir negatif dengan pola pikir positif, juga membantu penyintas memahami dan mengelola emosi mereka. Keempat ada terapi relaksasi. Terapi ini berisi teknik pernapasan dalam untuk mengurangi kecemasan, dan juga meditasi atau mindfulness untuk menenangkan pikiran. Yang terakhir ada aktivitas rekreasi. Aktivitas ini melibatkan penyintas dalam aktivitas sosial seperti seni, olahraga, atau permainan untuk membantu pemulihan. Sekian materi saya mengenai banjir. Selanjutnya saya akan menayangkan video wawancara dengan seorang penyintas banjir 4 tahun lalu. Narasumber berinisial TM, tinggal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Saat banjir terjadi, TM sedang berusia 21 tahun dan merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Yuk, kita simak obrolannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gianita Utami, saya biasa dipanggil Gita. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, tujuan saya ketemu kakak hari ini tuh saya ingin mewawancara kakak karena saya sebelumnya mendengar kalau kakak itu adalah seorang korban bencana. Ya, benar. Ini saya mau minta izin dulu untuk merekam wawancara kita. Jika kakak berkenan nanti jika kakak tidak berkenan nanti muka kakak bisa disensor kok. Jadi kakak memperbolehkan saya untuk mengekspos muka kakak atau gimana? Boleh. Saya bersedia. Oke. Sebelumnya kita menanyakan biodata dulu ya kak ya. Boleh. Untuk namanya kakak siapa ya? Nama saya itu Tiara Marisa. Biasa dipanggil Tiara sih.
Oke, saat ini umur berapa kak? Saat ini saya umurnya 25 tahun. Oke, 25 tahun. Untuk pekerjaannya apa sih kak sekarang? Saat ini sih saya jadi guru ya di sebuah sekolah SMA swasta Oke, sih. itu di daerah mana kak? Kebetulan itu lokasinya itu di dekat Jembatan Baru. Oke, untuk tempat tinggal kakak itu tinggalnya di daerah mana? Aku tinggal di Cengkareng. Cengkareng berarti Jakarta Barat tuh. Iya benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan wawancara tentang bencana kak. Boleh. Pertanyaan pertama itu bagaimana sih keadaan keluarga kakak itu saat ini? Kalau saat ini sih cukup baik ya. Baik. Oke, tidak ada kendala permasalahan apa-apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Untuk pertanyaan keduanya, apakah kakak itu pernah menjadi korban bencana gitu? Terus kalau pernah, itu bencana apa kak? Iya sih pernah ya tahun 2020 waktu itu aku jadi korban bencana banjir ya. Waktu itu banjirnya lumayan besar sih, lumayan parah banget lah. Oke. Boleh diceritain nggak kak, itu bencana banjirnya itu seberapa parah, terus seberapa lama, dan kondisi keluarga kakak tuh kayak gimana waktu keadaan banjir itu? Iya waktu itu pas banjir tahun 2020 itu sebelumnya itu kan lumayan hujan ya, hujannya itu lumayan lebat. Cuma kan dari bulan-bulan sebelumnya kan juga suka hujan ya, hujannya juga sama intensitasnya lebat. Tapi itu di tengah malam ya menuju tahun baru, Hmm. itu hujannya tuh deras banget, gak berhenti-berhenti. Terus aku masih ingat banget waktu itu sekitar jam 3 pagi itu tiba-tiba tuh air masuk ke rumahku. Dan itu masuknya tuh nggak sedikit-sedikit, langsung banyak gitu kan. Aku sekeluarga tuh lumayan panik karena kita posisinya lagi tidur, terus kita ngerasa tuh ada air gitu di kasur kita. Jadi pas lagi kejadian itu ya kita sama aku sama orang tua aku kita buru-buru rapiin barang-barang, dan itu nggak semua barang-barang bisa kita selamatin, kayak kasur kita biarin aja, lemari kita biarin aja, kita ambil baju yang secukupnya aja buat ditaruh di atas rumahku. Kebetulan aku ada lantai 2 kan, Hmm. jadi yang sebagian aja yang bisa diselamatin. Terus buku-buku juga yang aku selamatin, yang buku-buku masih aku bisa dipakai ya. Waktu itu kan aku masih kuliah ya, jadi buku semester yang waktu itu aku lagi jalanin itu aku selamatin, sama ijazah-ijazah. Dah itu doang sih, yang lainnya kerendam semua. Kalau boleh tahu itu berapa lama kak? Ya waktu itu lumayan hampir seminggu ya bencana banjirnya. Hampir seminggu. Terus kalau boleh tahu itu sedalam apa kak? Itu lumayan dalam banget ya, kayak sedada orang dewasa ya. Kalau di aku itu seleher. Wow. Oke. Terus saat bencana itu sedang terjadi, apakah ada keluarga atau saudara kakak itu yang mengalami luka? Kalau mengalami luka nggak ada ya, tapi kebetulan saat banjir itu terjadi kita ngalamin sebuah penyakit ya, penyakit diare, gatal-gatal, dan lain-lainnya. Itu salah satu faktornya kan kami kekurangan air bersih ya. Kami waktu itu cuma punya sedikit, itu 3 botol air, dan itu kita cuma buat minum doang airnya, kita nggak bisa buat bersih-bersih badan. Jadi selama seminggu itu ya kita ngalamin cukup parah penyakit diare, gatal-gatal, kayak gitu deh Bu. Terus bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal kakak itu selama bencana itu terjadi? Gimana ya sebutnya, lumayan parah sih ya saat kondisi banjir itu. Kayak rumah-rumah yang agak sedikit kecil itu ya lumayan banyak terendam. Terus juga aku ngeliat beberapa kayak barang-barang itu tuh berserakannya di jalanan. Terus juga buat kondisi di situ tuh jalannya kan rusak parah ya, nggak bisa dilalui. Itu tuh cuma jalan satu-satunya tuh pakai perahu. Perahunya itu pun cuma satu, jadi kalau ada orang yang mengungsi tuh harus ganti-gantian gitu. Nah itu lumayan parah sih Bu kalau diingat-ingat. Hmm. Terus menurut kakak ini kerugian terbesar keluarga kakak yang kakak alami selama bencana banjir itu apa? Kalau yang pertama sih itu keluarga, apa namanya, ke permasalahan itu material ya, karena itu kan rumah itu aku kan kena banjir itu kan jadi parah ya, ada yang beberapa ada yang rusak. Terus juga barang-barang aku kayak buku aku, baju aku, lain-lain itu hampir semuanya tuh kerendam. Jadi itu lumayan kerugian yang paling parah sih menurut aku. Terus saat terjadi bencana, apakah ada bantuan yang datang nggak ke rumah kakak gitu? Iya, itu hari kedua ya kalau nggak salah itu kami dapat bantuan sembako ya dari Pak RT buat keluarga kami. Waktu itu isi sembakonya itu ada mie, telur, sama beras kalau nggak salah sih. Itu hanya keluarga kakak atau banyak keluarga yang dikasih?
semua warga yang ada di RT itu. Oke. Terus bagaimana nih perasaan kakak setelah menghadapi bencana yang cukup memberikan kerugian yang banyak untuk keluarga kakak? Lumayan sedih ya, karena kan biasanya kan kalau banjir-banjir tahun sebelumnya itu kan ibarat tuh satu hari tuh udah surut, 2 hari surut, 3 hari surut, tapi ini hampir seminggu nggak surut-surut ya. Terus saya khawatir ini kalau banjirnya nggak surut-surut gimana saya mau tinggal gitu, terus juga gimana pekerjaan saya, karena kan akibat banjir itu kan jadi tuh pekerjaan saya tertunda kan. Jadi yang saya khawatirkan waktu itu gimana nanti kondisi kedepannya, karena semua tuh banyak yang rusak gitu. Oke, itu berarti kakak cuman pindah tempat tinggal ke lantai 2 ya? Itu kakak nggak ngungsi ke tempat lain gitu nggak? Iya benar, karena kebetulan saya ada lantai 2 rumahnya, jadi saya cukup mengungsi di lantai 2 aja. Oke. Terus apakah ada perasaan trauma yang kakak alami atau yang kakak rasakan saat melihat atau berada kembali di situasi yang pernah kakak alami seperti bencana banjir itu? Iya lumayan trauma sih, karena itu kan banjir yang paling parah ya, karena lumayan tinggi banjirnya, terus juga banyak kerusakan material, terus juga yang paling menakutkan itu karena ada beberapa hewan dia apa buas itu ya kayak ular gitu, itu kan ular banyak lewat ya. Waktu itu saya ingat banget ada ular itu masuk ke rumah saya, terus saya sedikit takut ini kalau misalnya ularnya sampai masuk ke lantai 2 tuh gimana saya mau tinggal lagi. Itu paling trauma sih menurut saya. Tapi nggak ada korbannya kan kak, cuma Nggak bisa ada, ditangani. bisa ditangani. Oke. Oke, setelah mengalami bencana seperti itu, apakah ada tindakan preventif atau pencegahan yang kakak lakukan supaya bencana itu tidak terjadi lagi? Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin harus yang diutamakan itu kalau udah intensitas hujannya udah lebat ya, itu udah mempersiapkan barang-barang gitu loh, mungkin dari barang buku, baju atau kasur-kasur gitu. Seenggaknya kalau misalnya nanti mulai masuk sedikit air gitu kan kita udah mempersiapkan, jadi gak perlu repot-repot lagi angkut-angkut barang. Terus juga mungkin barang-barang kayak untuk dokumen ijazah, yang lain-lain lah bentuk dokumen penting gitu ya, itu menurut aku tuh harusnya udah dipersiapkan gitu ya, ditaruh di sebuah tas yang sekiranya tuh nggak bakal bisa tersentuh gitu, jadi aman gitu jauh dari bencana entah itu kebakaran atau banjir. Terus itu aja sih menurut aku sih, mungkin mempersiapkan barang-barang yang sekiranya tuh yang penting gitu untuk dipersiapkan dahulu gitu biar nggak terkena sebuah bencana. Oke, kita ngebahas lagi tentang trauma ya kak. Itu kalau misalnya kakak itu ada kondisi tertentu nggak yang membuat kakak itu kayak ada rasa gugup atau panic attack atau merasa gimana sih, takut gitu? Ada nggak setelah mengalami kejadian seperti itu? Iya sih lumayan takut, karena kan yang aku bilang itu kan banjirnya lumayan lama kan ya waktunya. Itu tuh nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, jadi tuh aku agak khawatir karena pekerjaan aku tertunda, terus juga kita juga jadi kesulitan ekonomi kan. Karena itu kan akhirnya kan dari akibat banjir itu akses kita tuh kayak nggak bisa bekerja. Yang pastinya kan kita nggak punya uang kan untuk membeli sesuatu. Terus juga kendaraan juga rusak karena terendam banjir. Jadi itu membuat saya trauma, saya pikir saya jadi takut gitu, panik gitu, ini kalau jadi akibat banjir kayak begini saya udah nggak bisa bekerja lagi, saya nggak punya uang, terus gimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Kalau mengandalkan dari RT doang kan nggak cukup karena itu kan dikasihnya sedikit. Jadi itu yang paling menakutkan sih untuk saya, lumayan jadi trauma banget kalau saya ingat-ingat. Oke, berarti itu seperti overthinking ya kak ya? Iya benar. Terus kalau kakak itu uh, mengalami overthinking seperti itu, apa sih yang kakak lakukan? Kalau aku sih tarik nafas ya, tarik nafas yang dalam-dalam. Terus habis itu aku cerita, aku biasa lebih cerita ke mamaku ya, kayak kekhawatiran aku tentang akibat bencana banjir ini banjirnya nggak selesai-selesai, banjirnya bikin kerugian banyak gitu. Jadi apa sih bakal harus kita lakuin gitu? Sekiranya nggak membuat kita makin panik, sekiranya kita tuh cukup tenang gitu loh untuk menghadapi sebuah kayak masalah gitu. Itu sih dari aku. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin kakak sampaikan pada orang lain atau korban bencana yang mengalami peristiwa serupa nih, seperti yang kakak pernah? Hmm, ya yang sebelumnya aku bilang ya, pertama kita harus mempersiapkan barang-barang yang penting. Karena tuh aku tuh lumayan cukup pledor ya. Aku pikir mungkin hujannya cuma sebentar, jadi nggak perlu lah ya rapi-rapiin barang atau enggak dokumen-dokumen penting, udah nanti aja.
ternyata dengan intensitas hujan yang lebat itu harusnya aku udah memikirkan barang-barang tuh yang harus aku pilih-pilih untuk dibawa gitu ya, atau disimpan gitu sekiranya biar gak terkena bencana. Terus juga mungkin seperti kendaraan motor gitu ya, atau mobil, itu aku juga pikirnya paling banjirnya kecil, nggak perlu lah motornya diungsikan. Itu kalau udah mulai hujan lebat mungkin motor tuh harus diungsikan ya, kayak mungkin ke tempat yang datarannya lebih tinggi gitu ya. Kebetulan lokasi rumahku itu kan datarannya rendah banget, kalau banjir sedikit itu langsung kena, lumayan tinggi. Jadi aku pikir aku harus mempersiapkan kayak motornya mungkin dipisahkan dulu gitu. Terus juga keluarga, aku sih nggak ada keluarga yang udah tua gitu ya, maksudnya kayak nenek gitu. Lansia. Ya lansia, kebetulan kita cuma tinggal berempat ya, aku, adekku dengan orang tuaku. Tapi yang aku inget itu kebetulan saudaraku itu ada orang lansia juga. Terus akibat bencana itu jadi khawatir, ini kan lansia ya, lebih gampang terkena penyakit. Harusnya tuh kita mempersiapkan mungkin untuk lebih diutamakan dulu ya, diselamatkan. Karena kita mikirnya kita selamatkan diri kita dulu. Kita nggak mikirkan kalau lansia ini lebih gampang terkena penyakit. Jadi itu kebetulan nenek yang samping aku tuh lumayan kena sakit parah ya, diare, terus juga muntaber. Kita tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kita kan juga kesulitan ya Bu. Kita juga nggak ada akses lain-lain, ngandelin perahu tuh juga lama karena kan orang juga banyak yang butuh diungsikan. Jadi mungkin yang pertama sih dari saran aku tuh, kalau untuk yang punya keluarga yang lebih tua itu diungsikan dulu ya, paling pertama. Terus juga mungkin kalau ada saudara mungkin atau enggak punya anak bayi. Terus juga tetanggaku juga kebetulan punya anak bayi, tapi dia diselamatkan terlebih dahulu karena dia mikirnya anak bayi itu juga lebih gampang terkena penyakit kan. Jadi bayinya mungkin sama ibunya mungkin diungsikan dulu ke satu tempat yang lebih aman. Terus juga apa ya, mungkin kayak peralatan listrik gitu ya, mungkin kayak kompor-kompor atau enggak mangkok-mangkok gitu ya. Aku tuh waktu itu saat kejadian itu aku tuh nggak mikirkan kayak ngambil gelas, mangkok dan lain-lain, aku tuh cuma selamatin baju. Padahal kan kayak mangkok-mangkok, kompor itu kan juga butuh kan ya buat kita makan. Jadi aku nggak nyelamatin itu, aku cuma mikir nyelamatin baju baju dokumen. Ya dan akhirnya pas udah hari pertama itu, aduh kita mau makan gak bisa, gak ada barang-barangnya. Nggak ada peralatannya. Iya, jadi cuma mengandalkan piring yang bekas kita makan dari kemarin aja. Jadi itu aja sih solusi dari aku, mempersiapkan barang-barang yang penting terlebih dahulu. Walaupun hujannya sekiranya kecil-kecil kan, kita nggak tahu kan ya. Cuaca kan nggak bisa ditebak gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, berarti sudah cukup Kak ceritanya. Cukup sih, itu aja sih dari aku. Oke, perlu ada yang tambahin lagi nggak? Kayaknya nggak perlu. Nggak ada. Oke, berarti kita tutup ya Kak ya. Terima kasih, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Kak Tiara sudah mengizinkan saya untuk mewawancara Kakak itu. Semoga Kakak sukses selalu ke depannya dan Terima kasih. semoga tidak menjadi korban bencana lagi. Amin. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya menyakiti hati Kakak. Itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.